warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zulfatifi Amah, NIM 53010210058. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Eropa. Kali ini saya akan membahas tentang revolusi industri. Apa sih revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan oleh tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Revolusi industri dipicu oleh adanya revolusi agraria yang dalam penyediaan barang baku wol yang mendorong penemuan mesin-mesin dalam industri tekstil. Singkatnya, revolusi agraria membuat petani kehilangan lahan sehingga menyebabkan arus urbanisasi yang besar dan kemudian mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Revolusi industri ini terjadi di Inggris sekitar pada tahun 1750 atau pada abad ke-18. Lalu berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda yang kemudian menyeluruh ke seluruh dunia. Dalam perkembangannya, penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan tidak hanya terjadi pada bidang manufaktur, tetapi juga terjadi pada bidang pertanian, pertambangan, dan juga transportasi. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Frederick Engels dan W. Undersay pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh sejarawan Inggris yang bernama Arthur Henry pada tahun 1883. Untuk menjelaskan perkembangan ekonomi Inggris antara tahun 1760 sampai dengan 1740, sejak itu revolusi industri digunakan secara luas. Lalu apa saja sih yang mendukung terjadinya revolusi industri? Faktor-faktor industri yang pertama yaitu stabilnya keuangan dalam negeri. Faktor yang kedua, Inggris memiliki jajahan yang luas. Yang ketiga, faktor berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, Inggris kaya dengan sumber daya alam. Terus yang kelima, perlindungan hukum dan juga arus urbanisasi. Dan yang terakhir adalah tuntutan produksi massal. Lalu bagaimana sih proses terjadinya revolusi industri di Inggris? Ternyata revolusi industri di Inggris itu dibagi menjadi dua fase. Fase pertama, perubahan berfokus pada bidang tekstil lewat penemuan alat pemintal benang. Alat pemintal benang pertama dibuat oleh James Agricola tahun 1767 dan diberi nama spinning jenny. Alat pemintal benang tersebut nantinya disempurnakan oleh Richard Arkwright dengan membuat alat pemintal yang bertenaga air serta mampu menghasilkan benang yang lebih halus dibanding hasil benang spinning jenny. Penemuan benda tersebut tentunya mendorong munculnya pabrik dan produksi massal dalam bidang industri katun. Selain penemuan mesin pemintal benang, produksi benda-benda industri juga berubah karena munculnya mesin uap. Kemunculan mesin uap terinspirasi dari mesin pemompa air ciptaan Thomas Newcomen. Mesin yang menggunakan uap tersebut dimodifikasi menjadi efisien oleh James Watt. Mesin yang dibuat oleh James Watt ini akhirnya memicu munculnya kereta api penumpang yang ditemukan oleh George Stephenson dan kapal uap buatan Robert Fulton. Pada fase pertama ini, revolusi industri mempunyai tahap-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu domestic system yang disebut oleh tahap kerajinan rumah atau home industry. Pekerja bekerja di rumahnya sendiri dengan menggunakan alat yang mereka miliki sendiri. Yang kedua yakni manufaktur industri. Manufaktur industri di mana mulai diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar pengusaha dapat mengawasi cara kerja dan kualitas produksinya. Yang selanjutnya yaitu factory system. Factory system yakni tahap industri yang menggunakan mesin yang ditempati
model khusus factory system. Factory system merupakan tahap industri yang telah menggunakan mesin dan bertempat di daerah industri khusus di dalam atau di luar kota dengan jumlah buruh yang sangat banyak. Pengusaha tinggal di tempat lain dan hasil usaha dan dijual di tempat lain. Yang selanjutnya yaitu fase kedua. Revolusi industri yang awalnya hanya terjadi di Inggris, kemudian menyebar cepat di Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Italia, dan juga Jepang, dan berbagai negara lainnya. Tahun 1860, revolusi industri memasuki fase baru yang dikenal sebagai revolusi industri kedua. Fase kedua ini terjadi antara abad ke-19 dan abad ke-20 dan disebut juga sebagai revolusi teknologi. Revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang luas, peningkatan penggunaan tenaga uap hingga munculnya listrik. Dampak revolusi industri bagi umat manusia terasa dalam berbagai bidang, yaitu peningkatan mutu hidup menjadi lebih dinamis. Manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Harga barang menjadi murah. Mengapa bisa murah? Coba bayangkan berapa ukuran sehelai baju yang diproduksi dengan mesin dengan produksi yang diperoleh oleh alat-alat tradisional. Meningkatnya urbanisasi ke kota industri. Selain berdampak positif, dampak negatif revolusi industri, khususnya di Inggris, adalah upah buruh yang kurang. Ini menyebabkan timbulnya keresahan yang berakibat munculnya kriminalitas dan kejahatan. Upaya untuk memperbaiki nasib buruh masalah sosial di Inggris melahirkan aliran sosialisme dan revolusi sosial yang ditandai dengan keluarnya undang-undang berikut ini. Catholic Emancipation Bill yang menetapkan hak yang sama bagi umat Protestan dan Katolik untuk menjadi pegawai negeri dan anggota parlemen. Abolition Bill berisi tentang penghapusan sistem perbudakan di Inggris. Factory Act yang menetapkan perlindungan anak dari eksploitasi industri. Poor Law berisi tentang pendirian rumah-rumah bagi pengangguran dan pengemis. Munculnya paham-paham baru yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan aliran di bidang ekonomi yang berpendapat bahwa untuk meningkatkan pendapatan dengan yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan aliran di bidang ekonomi yang berpendapat bahwa untuk meningkatkan pendapatan perlunya ditunjang dengan modal yang besar. Kapitalisasi industri harus didukung oleh bahan baku dan pemasaran yang luas. Kapitalisme juga dan industrialisasi menjadi dasar bagi praktek kolonialisme dan imperialisme modern. Kemudian ada paham baru yaitu sosialisme. Thank you for watching.